Katanya deflasi, tapi tiket konser tetap sold out. Skincare, kopi mahal, pedal masih tetap laris manis juga. Ini bukan gaya hidup sultan ya, tapi ini adalah sinyal penting bagi pasar saham. Stay tune sampai akhir karena kita bakal bongkar semua rahasianya. Sobat Cuan, udah 180.000 lebih orang yang subscribe YouTube Peluang. Dan kalau kamu belum, udah saatnya sekarang kamu subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan insight penting di setiap minggunya. Now, let's get back to the video. Nah Yus, kita mau ngomongin satu topik yang lagi viral banget ya. Banyak orang yang udah mulai bilang kalau perang dunia ketiga nih udah bakalan terjadi gitu kan. Dan terus juga banyak ekonom yang sebenarnya udah mulai mengindikasi kalau ekonomi itu sebenarnya sekarang lagi mulai melemah gitu. Tapi satu pertanyaan yang gue punya adalah kenapa di tengah kondisi perekonomian yang lagi kayak gini tiket konser nih masih tetap laris aja nih Bapak Pius ya. Jadi Riz, ada studinya nih. Jadi ketika ekonomi itu lagi lesu, ya orang-orang itu cenderung butuh yang namanya hadiah kecil nih untuk self reward mereka. Dan mereka cenderung akan membeli barang-barang yang sifatnya adalah affordable luxury. Kayak yang tadi lu bilang, bisa jadi bentuknya adalah tiket konser ya kan, atau skincare, atau kopi-kopi premium mungkin. Banyak gitu lah kan. ya. Banyak lah contohnya. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya membentuk sebuah indikator atau indeks yang disebut lipstick index kayak itu. Menarik. Jadi indeks ini tuh mengukur kalau misalkan barang-barang yang terkategori affordable luxury ini tuh penjualannya makin tingkat, itu tuh tanda sebenarnya ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Nah, istilah ini tuh dipopulerin sama namanya Leonard Lauder. Itu ketika tahun 2000 ya, ketika .com bubble itu terjadi, dia mengamati, wah ekonomi ini jelek, tapi kenapa penjualan lipstick malah meningkat? Nah, kayak gitu. Makanya akhirnya dinamain lah lipstick index. Oke, Sobat Cuan, berarti bisa dibilang indikator ini cukup menarik ya. Tadi kita udah punya indikator yang namanya lipstick index untuk mengukur lah ya kondisi ekonomi ini di dunia apakah baik-baik aja atau enggak. Ya memang bisa dibilang agak absurd, tapi gue bahkan pernah dengar satu istilah lain lagi nih. Indeksnya namanya stripper index. Stripper index. Lo pernah denger nggak Yus ya? Pernah. Ini juga unik ya, karena ini tuh ngukur di mana kalau misalkan ya tips yang diterima para stripper ini itu makin dikit, ya itu ngindikasiin ekonomi juga lagi nggak baik-baik aja. Karena rasional ya di balik itu adalah ya kan pengunjung nightclub yang ada strippernya ini kan rata-rata di US ya, itu blue collar worker semua kan. Nah kalau mereka nggak ngasih tips sebanyak itu, berarti mereka lagi ada pengetatan budget nih di balik layar. Mereka pengen datang tapi ngasih tipsnya secukupnya aja. Tapi nggak cuma itu, Riz. Ada lagi. Ada indeks yang kocak juga lah menurut gue gitu. Ada namanya Hemline Index gitu. Jadi ini ngukur ya kan, ketika ya ekonomi itu lagi booming ya, fashion item wanita itu rata-rata lebih ke arah rok pendek gitu. Jadi kalau misalkan ekonominya lagi kondisi buruk, preferensi fashionnya rok panjang. Kebalikannya ketika lagi booming kayak gitu. Mungkin gini ya, kalau ekonomi lagi baik-baik aja, mereka lebih pede. Jadi makanya mereka pakai rok yang pendek-pendek. Tapi ada satu lagi, tren lagi emerging lah. Ini mungkin bukan indeks ya, tapi lebih ke tren yang kita sebut ya kan lagi happening banget nih di TikTok, under consumption core gitu. Dimana itu orang-orang lagi mengajak lah ya, membuat sebuah campaign untuk istilahnya kita spend something yang bisa memberi efek yang sama dengan luxury goods tapi dengan cara yang lebih murah. Menarik ya Yus. Berarti ibaratnya people itu cari barang-barang yang affordable luxury dan bisa memberikan efek yang sama, tapi ya mungkin barang dan itemnya tuh lebih sederhana gitu kan. Nah tapi menariknya kalau kita lihat di Indonesia nih Yus, bukan cuma barang aja nih kayaknya yang dicari, tapi people tuh coba cari juga experience yang bisa ngasih mereka luxury effect juga gitu. Betul. Jadi emang kayaknya kalau gue ngeliat ya di Indonesia itu tuh nggak melulu soal barang, tapi experience juga termasuk dalam affordable luxury gitu ya. Contohnya nih, let's say tiket konser itu kan lagi laku banget kan, artis-artis Korea pada kesini itu mantep banget lah gitu. Terus juga lagi ngetren pedal, ya kan, olahraga pedal. Itu orang-orang lagi happening banget. Gak cuma pedal, maraton juga ya kan, orang bela-belain ikutan tiket maraton kayak gitu kan. Terus juga mungkin
kopi-kopi yang premium, nongkrong-nongkrong gitu kan. Sama sekarang mulai banyak kopi-kopi yang ya dagangnya juga keliling tapi kopi-kopi branded. Kopi-kopi branded benar. Udah mulai keliling-keliling. Atau ya sesimpel ya lu langganan Spotify atau Netflix gitu kan. Itu kan lu dapat kenyamanan di situ. Itu something quote-unquote luxurious, tapi lu bisa dapetin itu dengan harga yang murah, quote-unquote, kayak gitu. Dan ini pun gue juga ngelihat memang ada sebuah fenomena ya, pergeseran dari mindset khususnya di Gen Z, dimana mereka itu tuh sangat mentingin yang namanya experience kayak gitu. Jadi satu studi yang gue dapetin dari YouGov, jadi 64% Gen Z itu tuh lebih mentingin spending untuk hal-hal yang bersifat experience dibandingkan barang-barang kayak gitu, Riz. Jadi dan ini tuh nggak cuman buat apa ya, bukan masalah status atau apa, tapi buat self care ya mereka lah kayak gitu. Nah tapi kan gini ya Yus, gue dapat data kalau sebenarnya tuh Indonesia tuh sekarang lagi jadi langganannya deflasi gitu kan, perekonomian kita lagi melemah gitu, dan konsumen kita ibaratnya tuh daya konsumsinya juga lagi menurun. Tapi ya di satu sisi kita lihat kan kalau misalnya tiket konser masih laku gitu kan, kemudian barang-barang kayak Labubu juga masih dibeli gitu kan. Nah apakah sebenarnya teori lipstick index itu masih ya berlaku juga nih di Indonesia? Ya gue bisa bilang sedikit banyak iya sih Riz. Karena mungkin gue coba elaborasi dengan data dikit ya. Jadi indeks PMI ya, atau Purchasing Manager Index Indonesia itu tuh berada di bawah 50 untuk bulan April dan Mei kayak gitu. Nah jadi indeks itu menandakan sebenarnya tingkat keaktifan manufaktur atau produksi lah gitu. Kalau dia makin rendah, ya kan, berarti produksi pabrik-pabrik itu makin rendah juga. Dan produksi itu kan pasti di-drive dari sisi demand-nya seperti apa kan. Berarti kalau mereka makin minim produksi, demand-nya juga berarti makin kecil kayak gitu. Normalnya itu harusnya di atas 50 itu untuk menandain sebuah pertumbuhan lah dari sisi ekonomi. Nah nggak cuma dari sisi PMI ya, kalau kita ngelihat data tingkat inflasi ya di Indonesia bulan Mei kemarin aja itu tuh minus 0,37% kayak gitu. Yang artinya ekonomi kita melesu dari sisi inflasi, which sekarang ada di periode deflasi kayak gitu. Tapi seperti yang lo bilang tadi, tingkat konser ya kan, penjualan tiket konser ataupun mungkin kopi-kopian ataupun experience dari sisi olahraga, pedal dan lain-lain itu tuh masih ramai banget, dan itu bisa jadi tanda bahwa confirm nih ya kan lipstick index itu juga berlaku di Indonesia. Oke sih, berarti kalau misalnya sekarang gue ganti pertanyaannya, tadi kan kalau di Amerika kita punya beberapa indeks yang mulai dari stripper, hand lain ya kan. Nah kalau di Indonesia ada nggak nih Yus poin-poin tertentu yang bisa dijadikan indeks atau indikator untuk melihat ekonomi kita tuh lagi baik-baik aja atau enggak nih sekarang? Jadi gue nemu beberapa indikator juga lah kayak gitu yang lebih relate nih mungkin ke teman-teman ya kan, sobat cuan semua dan kita berdua juga sebagai orang Indonesia gitu. Cuman memang ini indikator perlu di cross check lagi ya, karena ini bisa jadi hanya seleng-selengan aja gitu, bukan ada kayak sebuah studi ekonomi yang benar-benar memastikan bahwa indikator ini menjadi indikator ekonomi yang sangat dipakai di dunia internasional atau di Indonesia kayak gitu kan. Ada beberapa indikator ya. Pada dasarnya indikator ini kalau semakin tinggi ya itu berarti ekonominya makin kurang baik kayak gitu. Kayak contoh satu, ada namanya warteg indeks. Gitu. Jadi makin banyak ya kan, kalau makin banyak warteg di sekitaran kita berarti kan UMKM makin tinggi, tapi kan berarti kan ada shifting preferensi dari ekonomi consumption gitu kan. Atau warung Madura indeks gitu, makin banyaknya toko kelontong, makin banyaknya warung-warung ya kan, berarti kan konsumen shifting dari belanja di minimarket ke belanja di warung-warung tradisional kayak gitu. Dan indikator-indikator lain lah. Nah yang kedua itu ada yang namanya healing activity index sih. Jadi ketika makin banyak nih orang yang memutuskan untuk nonton
konser gitu, atau langganan Spotify gitu, biar bisa lebih damai, adem, ayem, tentrem ya kan, batinnya lagi sedih gitu. Itu berarti tanda ekonomi mungkin quote-unquote lagi kurang baik gitu. Ada atau yang lagi? terakhir itu udah ada namanya Sport Activity Index gitu. Jadi kalau orang udah mulai langganan atau ikutan kayak olahraga ya kan, let's say maraton, pedal ya kan, atau apapun lah olahraga lain kayak gitu, itu tanda ekonomi juga bisa jadi ya sebenarnya lagi kurang baik, karena itu pelariannya mereka, karena well, economy is not that good gitu. Sesuai dengan lipstick index teori yang tadi. Berarti itu ibaratnya ada 3 dari beberapa indeks yang sebenarnya ada ya. Iya, karena ada yang lain-lain tuh ada juga kayak gitu. Nanti kita mungkin scroll di bawah aja kali ya selengkapnya ya. Oke, sebenarnya sekarang kita jadi semakin tahu ya Yus, arah uang masyarakat tuh larinya kemana gitu kan. Karena tadi udah ada berbagai indeks yang lo sebutin dari awal sampai sekarang ya gak sih? Jadi memang secara global itu perilaku konsumen udah berubah quote-unquote ke affordable luxury-nya mereka masing-masing kayak gitu ya. Jadi kalau mau dengerin musik tinggal subscribe Spotify, mau nonton film tinggal subscribe Netflix ya kan, atau mau beli tiket konser itu boleh banget gitu. Makanya nih nggak heran ya kalau saham-saham atau perusahaan-perusahaan kayak Live Nation atau Netflix atau Spotify atau even Disney itu bisa banget nih cuan dari pergeseran perilaku konsumsi para masyarakat ini kayak gitu. Mungkin kita juga bisa cek di performa mereka selama setahun ke belakang. Ini bakal terbukti juga sih ya, nanti bisa teman-teman cek ya. Jadi intinya ya, orang-orang tuh bukannya berhenti belanja ya, tapi cuman ganti cara nih teman-teman ya. Dan kalau kalian bisa nge-spot pola itu lebih awal, pasti kalian bisa lebih unggul dari investor rata-rata. Oke, cakep banget ya strateginya. Oke, Sobat Cuan, kesimpulannya perubahan pola konsumsi masyarakat ini sebenarnya bukan sebuah tren sesaat ya, tapi bisa jadi sebuah sinyal bagi kita untuk memperhatikan juga sekarang tuh arah market tuh sebenarnya bergeraknya ke arah mana. Betul. Dan setelah kalian mendengarkan insight-insight nih tentang perubahan perilaku konsumen dan juga peluang di saham-saham lifestyle ya, kalian jangan cuma jadi penonton doang. Oh, betul banget. Kalian bisa banget nih kalau misalkan punya strategi gitu ya, dan pengen ngetes skill trading kalian bisa ikut Ultimate Trading Championship. Berapa hadiahnya, Riz? Hadiahnya gede banget ya, sampai 388 juta teman-teman. Dan kalian tentunya juga bakalan dapat kesempatan untuk beradu strategi dengan para traders lainnya di kompetisi ini. Nah, kalau misalnya mau daftar gimana, kita akan sediain linknya di description, langsung aja diklik. Untuk sekarang gue dan Pius pamit undur diri dulu. I'll see you guys in the next episode. Bye. Bye-bye.